Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kayu Lizal, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, NIDN 0114077504, kelahiran Medan 14 Juli 1975, status kepegawaian PNS dengan NIP 1975 0714 2008 03 1001, golongan ruang 3D, TMND 1 Agustus 2014, dan saat ini dengan jabatan fungsional lektor. Riwayat pendidikan S1 sampai dengan S3 saya selesaikan di Universitas Sumatera Utara. S1 sarjana kedokteran selesai pada tahun 1998, pendidikan dokter tamat tahun 2000, pendidikan dokter spesialis tamat tahun 2007, pendidikan dokter subspesialis atau konsultan gastroenterohepatologi selesai pada tahun 2019, pendidikan S3 doktor selesai pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan dokter umum tahun 2000 sampai 2005 itu kerja sebagai paruh waktu di PT Pelindo 1. Pada tahun 2008 sampai 2014 dokter spesialis konsulen penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman Kabupaten Sadang Bedagai sebagai ASN. Kemudian pada tahun 2014 sampai sekarang adalah dosen PNS DPK LL Dikti Wilayah 1 dengan penempatan di Universitas Prima Indonesia Medan. Pelatihan profesional ada beberapa yang sudah saya lalui, itu baik di dalam maupun di luar negeri, di mana pelatihan profesional itu ditujukan untuk peningkatan pelayanan pada kesehatan masyarakat, begitu juga untuk peningkatan peningkatan pelayanan dalam bidang pendidikan. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah dalam bidang ilmu penyakit dalam, di mana melibatkan beberapa divisi atau subdivisi yang cukup banyak di bidang penyakit dalam. Namun oleh karena pada saat ini kita mata kuliah berdasarkan blok, maka kami ikut serta di dalam blok itu tergantung pada blok apa yang menjadi topik untuk bahan kuliah. Namun demikian bahan kuliah yang kita dapat itu berdasarkan dari bahan ajar itu berdasarkan dari textbook ilmu penyakit dalam. Bahannya itu kita ramu kemudian menjadi suatu PowerPoint dalam bentuk PowerPoint yang disampaikan kepada mahasiswa. Kemudian kita juga lakukan kuis sebelum melakukan tatap muka kuliah. Pada saat ini sekarang tetap dengan daring, maka bahan-bahan PowerPoint itu sudah kita share, kita bagikan sebelum perkuliahan supaya mahasiswa bisa mempelajarinya. Kemudian kita adakan soal-soal kuis, kemudian pretest dan post-test pada setiap akhir dari blok yang bersangkutan. Selain daripada itu kita juga ada skenario, dilakukan skenario atau tutorial, dan kemudian ada skill lab dengan tujuan untuk supaya mahasiswa lebih memahami topik yang diajarkan. Kemudian bekerja sama dengan dosen pakar di blok yang bersangkutan untuk membuat soal-soal yang mendukung agar mahasiswa bisa menyelesaikan UKM PPD dengan baik. Dampak perubahan yang kita lakukan adalah bahwa mahasiswa bisa menjadi lebih tertib, lebih konsentrasi terhadap bahan kuliah yang disampaikan. Kemudian kehadiran juga bisa diharapkan supaya tepat waktu. Nah, kita memberikan
reward and punishment terhadap mahasiswa yang artinya yang perlu dilakukan pembinaan supaya pendidikannya bisa lebih baik. Misalnya kita memberikan punishment misalnya dalam bentuk walaupun sebenarnya bukan punishment tetapi adalah upaya supaya lebih memahami topik yang diberikan, misalnya dalam memberikan tugas menerjemahkan jurnal, kemudian mereview jurnal yang terkait dengan topik yang disampaikan. Kemudian reward kita berikan, misalnya kita memberikan bahan-bahan yang yang bisa walaupun ini sebenarnya merupakan kewajiban ya, misalnya kita bisa cari-cari soal-soal, contoh-contoh soal UKM PPD yang bisa kita bahas secara bersama. Kemudian dari sisi kedisiplinan kita menerapkan tidak ada penggunaan alat komunikasi, ya, telepon seluler selama kuliah perkuliahan. Kemudian kita juga memberikan toleransi untuk keterlambatan sampai dengan 15 menit. Jadi bila sudah lebih dari 15 menit, mahasiswa yang bersangkutan tidak ikut dalam proses perkuliahan, namun absensi tetap dilaksanakan. Kemudian kedisiplinan, keteladanan itu merupakan sesuatu kunci pokok dalam membina hubungan baik antara dosen, mahasiswa, kemudian dengan tenaga kependidikan, kemudian ada unsur-unsur yang mendukung dalam pendidikan. Termasuk di sini juga adalah dengan unsur pimpinan fakultas dan pimpinan perguruan tinggi. Selain daripada itu, kita juga bersiap untuk menerima kritikan. Dalam hal ini kita siap untuk bila dilakukan evaluasi mengenai dosen, yaitu berupa kuesioner yang selalu disampaikan kepada mahasiswa, yaitu untuk menilai bagaimana performance kita sebagai dosen, apakah terutama dalam penyampaian materi, kemudian dalam attitude dan lain sebagainya. Topik-topik yang saya bawakan terutama dalam bidang penyakit dalam itu cukup banyak. Namun di sini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada satu topik yang terikut dengan suatu mata kuliah dengan nama mata kuliah penyebab penyakit dan patomekanisme penyakit, di mana CPL pada mata kuliah ini terdiri atas beberapa unsur, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Yang sikap misalnya termasuk taat hukum, diharapkan taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemauan belajar yang besar, memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan dapat berpikir positif. Dari sisi pengetahuan diharapkan dapat menguasai dan mengambil informasi secara verbal dan non-verbal dengan pasien, kemudian dengan masyarakat, dan dapat menguasai masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah ilmu kedokteran dan kesehatan yang mutakhir. Kemudian dapat menguasai masalah kesehatan individual, keluarga maupun masyarakat. Kemudian dari sisi keterampilan umum diharapkan mampu menetapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterampilan umum yang berikutnya adalah diharapkan mampu mengambil keputusan secara cepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Keterampilan khusus yang diharapkan dengan mata kuliah ini mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan dalam praktek kedokteran, dan mampu menyelesaikan masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah ilmu kedokteran. Kemudian mampu melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri, dan keselamatan orang lain.
deskripsi mata kuliah. Ini mata kuliah ini bertujuan untuk menjelaskan, membahas, menganalisis tentang dasar-dasar patomekanisme mengenai penyakit. Terutama dalam hal ini adalah masalah singkup, keadaan singkup. Jadi pada ini kemampuan akhir yang diharapkan dari topik mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai singkup. Kemudian indikator capaiannya adalah ketepatan penjelasan mengenai singkup. Kemudian singkup, bahan kajian itu adalah pengertian singkup, mekanisme terjadinya singkup, metode pembelajaran dan pengalaman belajar. Bentuk pembelajaran adalah kuliah, baik itu kuliah tatap muka maupun saat ini adalah oleh karena pandemi adalah kuliah daring, kuliah online. Kemudian metode pembelajaran bisa berupa diskusi dan pembelajaran berbasis masalah dengan alokasi waktu 2 kali 50 menit. Dan evaluasi penilaian kita ada lakukan dengan pretest dan posttest. Pretest dan posttest ini dilakukan sebelum pemberian mata kuliah dalam blok ini. Kemudian posttestnya juga dilakukan setelah blok ini selesai. Dan akan ada kriteria penilaian berdasarkan angka dan huruf A, B, C, D, E. Kemudian bobot mata kuliah ini adalah, bobot topik ini adalah 0,56%. Dengan sumber buku acuan adalah buku acuan textbook penyakit dalam, kemudian adalah textbook internasional berupa Harrison Textbook of Internal Medicine. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan, akan menyampaikan kuliah yang pernah saya isi dengan topik singkup ini. Kita persilahkan untuk melihatnya. Oke, baiklah mahasiswa sekalian, pada sore ini kita akan kuliah ya mengenai topik kita adalah singkup ya. Jadi topik singkup ini saya sebenarnya udah share ya pada minggu yang lalu ya. Saya rasa ini sudah sudah dibaca ya. Mudah-mudahan sudah dibaca ya. Jadi sudah bisa lebih ngerti ya. Nah, jadi kalau kita lihat singkup ini ada beda ya. Mungkin ada yang ini mau ngasih pendapat bagaimana perbedaan antara singkup dengan vertigo misalnya. Ada yang ngasih pendapat? Kita lihat ini partisipan, ada Angel Jonathan Halim ya. Angel Jonathan Halim, apa itu yang dimaksud dengan singkup? Bedanya dengan dengan vertigo? Bisa ngerti? Kalau vertigo dia pusing dan mual ya dok. Kemudian kalau sinkop tidak sadarkan diri ya dok. Oke, jadi sebenarnya ada perbedaannya. Jadi kalau kita lihat, kalau singkup itu ya istilah sehari-hari itu ya pingsan ya, pingsan. Kemudian kalau vertigo itu hoyong ya. Jadi hoyong oleh karena adanya gangguan keseimbangan ya. Jadi gangguan keseimbangan tubuh. Jadi kalau kita tahu pusat keseimbangan itu kan di otak kecil ya. Jadi kalau ada gangguan baik itu oleh karena vaskuler maupun oleh karena neurogenik itu yang bisa mengakibatkan terjadinya masalah ya. Jadi vertigo itu bisa terjadi ya. Kalau singkup itu dia pingsan ya. Jadi seperti itu gambarannya ya. Atau ada pendapat lain kira-kira? Ada pendapat lain dari mahasiswa mengenai singkup dengan vertigo misalnya? Oke. Baiklah kalau gitu kita lanjut ya. Seperti kita ketahui bahwa
Ini ada definisi ya, definisi daripada sinkop ini ya, berasal dari bahasa Yunani yang artinya terdiri dari kata sing dan kapten ya. Jadi sing dan kapten itu yang artinya memutuskan ya. Jadi di sini sehingga definisi sinkop ini menurut European Society Cardiology ada suatu gejala dengan karakteristik klinik kehilangan kesadaran yang tiba-tiba dan bersifat sementara dan biasanya menyebabkan jatuh. Jadi orangnya biasanya jatuh, onsetnya relatif cepat ya. Relatif cepat dan terjadi pemulihan yang spontan ya. Kehilangan kesadaran tersebut terjadi karena adanya akibat hipoperfusi dari cerebral ya. Jadi ada suatu syaratnya ya, syaratnya itu adanya hipoperfusi dari cerebral. Jadi biasanya cepat dan terjadi pemulihan yang spontan ya. Jadi secara garis besar penyebab sinkop ini dibagi menjadi dua ya, bisa oleh karena kelainan jantung ya, kardiak sinkop, dan penyebabnya bukan kelainan jantung atau yang disebut dengan non-kardiak sinkop. Jadi ada 5 klasifikasi, jadi bisa oleh karena vaskular kardiak, neurologi, ya, sinkop refleks, sinkop metabolik, dan keadaan yang lain ya. Nah ini kita lihat sinkop ini, jadi ada bisa oleh karena adanya gangguan tonus vaskuler atau volume darah, kemudian dia akan beberapa penyebab yang lain ya. Kemudian sinkop oleh karena gangguan kardiovaskuler, kemudian oleh karena penyakit cerebrovaskuler, dan ada yang lain-lain ya. Misalnya gangguan tonus vaskuler atau volume darah bisa oleh karena adanya refleks sinkop seperti adanya neurokardiogenik ya, situasional, misalnya batuk, miksi, defekasi, ya, mengejan, hipersensitivitas sinus karotis. Jadi ini akan menghasilkan refleks sinkop ya. Kemudian hipotensi ortostatik misalnya oleh karena obat-obatan ya, terutama obat antihipertensi dan vasodilator. Kemudian kegagalan otonom murni, kemudian atrofi multisistem ya, neuropati perifer misalnya oleh karena diabetes ya. Jadi pada mereka dengan diabetes itu beberapa kali memang bisa ditemukan terjadi sinkop. Jadi memang ada beberapa penelitian, misalnya pada penelitian di Eropa ya, kemudian di Eropa di United Kingdom Prospective Disease ya, UKPDS ya, katakan bahwa pada pasien dengan diabetes yang mengalami neuropati diabetik ya, setelah 5 tahun atau lebih mengalami diabetes, dia tentu akan mudah untuk mengalami sinkop. Kemudian keadaan lain misalnya simpatektomi, kemudian penurunan volume darah ya, bisa oleh karena dehidrasi misalnya, itu juga akan mengakibatkan sinkop. Kemudian gangguan kardiovaskuler misalnya bisa oleh karena penyebab struktural dan obstruktif, misalnya ada emboli paru ya, hipertensi paru, hipertensi pulmonal ya, kemudian atrial myxoma, kemudian beberapa misalnya oleh karena kardiak aritmia ya, bradiaritmia, denyut jantung yang lebih rendah, atau tachyaritmia, denyut jantung yang kebalikannya yang lebih tinggi. Kemudian gitu juga penyakit cerebrovaskuler, misalnya insufisiensi cerebrovaskuler, bisa oleh karena misalnya stroke ya, stroke apakah itu stroke hemoragik maupun stroke non hemoragik ya, atau disebut sekarang stroke iskemik dan non iskemik ya, yang mengakibatkan terjadinya insufisiensi cerebrovaskuler. Kemudian beberapa penyakit yang berkaitan dengan migrain ya, terutama arteri basiler. Kemudian gangguan lain yang bisa dijumpai misalnya oleh karena metabolik ya, hipoksia, anemia, hiperventilasi, hipoglikemia ya. Ini semua itu bisa mengakibatkan terjadinya beberapa hal sinkop. Namun bisa juga sinkop ini yang paling sering ya, bisa terkait dengan psikogenik ya, misalnya oleh karena cemas yang berlebihan, ansietas, atau mereka dengan komorbid misalnya panik depresif ya. Kemudian beberapa hal lain misalnya kejang juga bisa mengakibatkan sinkop. Kemudian bagaimana sebenarnya patofisiologi terjadinya sinkop ini? Ini kita bilang dia beberapa detik atau beberapa menit ya. Jadi karena otak tidak cukup mendapat oksigen,
yang terutama bagian sadaran, kemudian terdapat penurunan kesadaran aliran darah, penurunan aliran darah, ya, pengisian oksigenasi cerebral, kemudian adanya beberapa hal seperti resistensi cerebrovaskuler yang bisa terjadi. Jadi kalau iskemik beberapa menit, dia tidak akan punya efek terhadap otak. Yang kita takutkan adalah iskemik yang lama, ya, yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan seluler, tingkat seluler pada otak, yang bisa mengakibatkan terjadinya nekrosis jaringan otak, terutama pada daerah perbatasan dari perfusi antravaskuler dan arteri cerebralis mayor, ya. Jadi kalau terjadi iskemik yang lama, ya, tentu hal ini akan berdampak yang jelek, ya, tentu akan mengakibatkan mengakibatkan nekrosis pada jaringan otak. Ini beberapa faktor risiko berdasarkan San Francisco Syncope Rule, ya. Jadi ada 5 kriteria yang bisa dipakai untuk menentukan jangka pendek, ya, 7 hari untuk pasien dengan sinkop. Kriteria itu adalah pasien dengan gagal jantung kongestif atau mereka dengan nilai hematokrit yang kurang dari 30%. Jadi kalau kita lihat hematokrit yang kurang dari 30% itu artinya darahnya sudah sedemikian encer, ya, sehingga kemudian mereka dengan kelainan EKG, irama non sinus dan perubahan baru, sesak nafas, kemudian bila tekanan darah sistol di bawah 90 mm raksa. Jadi keadaan-keadaan ini merupakan sesuatu yang memudahkan orang untuk terjadi sinkop, ya. Jadi yang paling sering dari penelitian Hans di Swedia menyatakan bahwa tekanan darah sistol di bawah 90 ini tentu lebih beresiko untuk mengalami sinkop dibandingkan beberapa keadaan patogenis yang lainnya, ya. Kemudian ini manifestasi klinis yang dijumpai pada sinkop, ada gejala prodromal, ya, misalnya berkeringat, pusing, kemudian perubahan pada penglihatan, dan ini ada beberapa fase sinkop, ya. Di antaranya misalnya kelemahan otot, konfusi, fase penyembuhan yang cepat, dan dikarakterisasikan kesadaran yang cepat, ya. Kemudian ini ada pada hipotensi ortostatik, dijumpai kepala yang terasa ringan, ya, pusing, gangguan penglihatan, lemah, berdebar-debar, gemetar yang pada akhirnya akan berujung kepada sinkop. Jadi ini beberapa manifestasi klinis yang bisa dijumpai. Jadi bisa gejala awal, keringat, kemudian terjadi kelemahan otot, kemudian tapi dia hanya beberapa detik dan menit aja, hitungan menit dan detik saja, ya. Tidak sampai lama. Kemudian kelainan neurologis yang bisa dijumpai pada fase sinkop ini termasuk jadi dengan perubahan pada aktivitas listrik pada otak, ya. Jadi ada perubahan aktivitas listrik, dan itu tadi saya bilang sinkop harus dibedakan dengan beberapa keadaan neurologis, misalnya kejang, kemudian vertigo, ya. Jadi harus bisa dibedakan, ya. Kemudian pada kelainan metabolik juga bisa bermanifest, seperti misalnya pada mereka dengan hipoglikemi atau justru hiperglikemi. Kemudian diagnosis penyebab, tentunya yang paling utama kita mengetahui apa anamnesis yang mendalam, ya. Jadi apa penyakit-penyakit yang ada pada pasien selama ini, kejadian tertentu yang memicu pencetus, ya, atau dikatakan sebagai predisposing factor, ya. Durasi, frekuensi terjadinya shock misalnya, gejala yang muncul, baik itu secara neurologis maupun jantung, gejala post-sinkop, ya, evaluasi trauma, riwayat medis, medikasi, ya, riwayat penyakit sebelumnya dan sekarang. Jadi ini harus, anamnesis ini harus benar-benar kita kejawantahkan, ya, benar-benar kita aplikasikan supaya kita mendapat gambaran yang sesuai. Jadi penyebab. Jadi dalam ilmu kedokteran itu sebenarnya yang utama dilakukan adalah mengetahui penyebab. Kita ketahui penyebab, kemudian dilakukan diagnosis, kemudian ada faktor pemberat, baru kemudian treatment, ya. Kita lakukan treatment untuk mencegah atau mengatasi penyakit atau keadaan yang timbul pada saat ini, ya. Kemudian pemeriksaan fisik biasanya kita tetap periksa dengan IBC, ya, airway, breathing, circulation, ya, tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, laju pernafasan, temperatur, ya.
Kemudian pemeriksaan fisik jantung. Ini tentunya kita mencari etiologi apa ya, terutama di sini kita berupaya untuk misalnya mencari kelainan. Apakah ada murmur ya, murmur itu desah ya. Desah, apakah ada desah sistol, desah waktu diastol ya. Kemudian tes orthostatic hypotension, kemudian tanda trauma yang terjadi, kemudian masas arteri karotis ya, diraba arteri karotis, kemudian hiperventilasi manuver, ya, exercise stress testing, dan head up tilt table testing. Jadi ini bisa kita lakukan untuk melihat atau